Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 24 ayat 1 demikian. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Saudara-saudara sekalian, kebencian adalah sebuah kekuatan dahsyat yang menghancurkan bukan hanya orang yang dibenci, melainkan justru mereka yang membenci. Mengapa demikian? Karena membenci berarti memberi kepada iblis kesempatan atau tempat berpijak untuk menghancurkan hidup kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 27, Paulus menasihati agar orang percaya jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kata memberi kesempatan bisa diterjemahkan sebagai tempat berpijak. Ketika kita membiarkan kebencian menguasai hati kita, maka iblis akan menggunakan kesempatan itu untuk menancapkan pengaruhnya dengan memanas-manasi kita untuk melakukan apa saja demi menghancurkan orang yang kita benci, sampai kita sendiri bangkrut dan hancur. Itulah yang dilakukan imam besar Ananias bersama dengan beberapa tua-tua. Mereka mau mengeluarkan uang yang tentu saja tidak sedikit untuk menyewa Tertulus, seorang pengacara, dan melakukan perjalanan ke Kaisarea yang menurut ukuran zaman itu cukup jauh dan biayanya juga besar, hanya untuk menghancurkan Paulus. Mereka bahkan tidak segan-segan mengajukan tuduhan palsu, yaitu yang pertama bahwa Paulus adalah penyakit sampar, maksudnya seorang troublemaker yang pantas untuk dilenyapkan karena menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Yang kedua bahwa kekristenan adalah sekte atau aliran sesat dan Paulus adalah salah satu tokohnya. Yang ketiga, bahwa Paulus mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Mereka tidak sadar bahwa dengan melakukan semua itu sebenarnya mereka sedang menghancurkan reputasi mereka sendiri sebagai pemimpin agama. Saudara, kita tentu tidak ingin menjadi seperti mereka, bukan? Karena itu, mari kita waspada terhadap hati kita sendiri. Jika ada kemarahan, iri hati, kebencian, dan berbagai macam dosa lain, mari kita segera mengakuinya di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, dan bertobat. Dengan demikian, iblis tidak beroleh kesempatan atau tempat berpijak untuk menghancurkan baik hidup kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.